Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk siswa-siswa sekalian. Selamat pagi, semoga kita semua diberikan selalu kesehatan, nikmat sehat untuk kita supaya lancar beraktivitas sehari-hari. Karena kondisi pandemi COVID-19 sehingga pembelajaran kita lakukan secara online, anak-anak. Baik, hari ini Bapak akan coba memberikan materi kaitannya tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Materi ini Bapak buat di dalam bentuk video. Jadi nanti silahkan anak-anak klik link yang Bapak berikan. Nanti silahkan dipelajari. Bapak beri waktu sekitar 10 menit. Silahkan kalian amati video tersebut. Kemudian tugas yang ada pada video tersebut nanti silahkan kalian kerjakan. Kemudian kalau ada yang kurang paham, jadi anak-anak silahkan yang kurang paham di foto, di screenshot, kemudian dikirim ke grup WA kelas kita. Seperti itu. Untuk kegiatan awal, silahkan kalian mengisi daftar hadir yang Bapak berikan pada WA. Silahkan kalian isikan nama, kemudian kalian kirim ulang lagi ke WA supaya Bapak bisa mengecek kehadiran kalian. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk siswa-siswa sekalian. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang bilangan berpangkat. Yang akan kita bahas adalah bilangan berpangkat positif dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Suatu bilangan bisa memiliki pangkat. Pangkat ini berarti berapa kali dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Jika kita memiliki 7 pangkat 3 sama dengan 7 kali 7 dikali 7. Atau kebalikannya, kalau kita 3 kali 3 kali 3 kali 3 bisa ditulis 3 menjadi 3 pangkat 5. Ada beberapa sifat dari berpangkat ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jika dia dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan dengan syarat bilangan pokoknya ini harus sama. Jadi 2 pangkat M misal kali 2 pangkat N itu boleh menjadi 2 pangkat M ditambah N. Tetapi akan berbeda jika 3 pangkat 2 kali 3 2 pangkat 3. Ini tidak bisa diselesaikan karena ini berbeda. Dan sifat yang lain, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya dikurang. Kebalikannya dengan yang perkalian tadi. Misal 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 3, jadi dikurangkan 2 pangkat 5, 2 pangkat 3 ini dikurangkan, jadinya 2 pangkat 2. Di sini kalau 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 menjadi 2 pangkat 6. Ini dikalikan pangkat di pangkat. Kalau ada di dalamnya banyak, maka semua ada di dalam dipangkatkan. Kita menyelesaikan soal-soal bilangan berpangkat pasti menemukan sifat-sifat seperti ini. Kita akan lihat. Kita coba menghitung berapakah hasil dari pemangkatan berikut. Di sini memberi tanda minus, kemudian dipangkatkan 4. Kita lihat pangkatnya 4 untuk yang ada di dalam kurung. Maka hasilnya plus 3 pangkat 4. Artinya kalau dihitung menjadi 81, sama dengan minus dipangkatin 5, hasilnya menjadi negatif 2 pangkat 5
ini hasilnya negatif 32. Jika seperti ini maka semuanya dipangkatkan, minus dipangkatkan 4, positif 1 dipangkat 4 1, 3 pangkatkan 4, 3 pangkat 4, maka 1/81. Hati-hati jika menemukan soal min 3 pangkat 4 berbeda, tidak sama, karena pangkat 4 hanya untuk negatif 3 saja, maka hasilnya minus 81. Sekarang menggunakan sifat pangkat, biasanya soal-soal yang paling mudah. Contoh kita lihat 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 2, maka 2 pangkat 3 ditambah 4 ditambah 2, berarti hasilnya 2 pangkat 9. Gampang toh? Jika ini 7 pangkat 3 ditambah 6, hasilnya 7 pangkat 9. Jika dibagi, ini bukan bilangan berpangkat, kita rubah dulu nanti. 10 pangkat 12 dibagi 10 pangkat berapa? 4, sehingga hasilnya 10 pangkat 8, 12 dikurang 4. Nah, kalau seperti ini gimana ini? Kan bilangan pokoknya berbeda. Nah, tadi kita bermain di bilangan yang sama, sekarang kok berbeda bilangannya? Kalau bilangannya berbeda, biasanya harus dijadikan perkalian faktor prima. Bisa dibuat menjadi 2, 9, 3, 3. Maka punya 2 kali 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 5 dibagi 9, itu 3 pangkat 2 dipangkatkan 5, maka didapat ada 2 cara. Yang pertama dipangkatkan dulu, maka 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 10 per 3 pangkat 10. Ternyata bisa dibagi, coret saja, maka hasilnya menjadi 2 pangkat 5. Atau bisa menjadikan seperti ini, 2 kali 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 dipangkatkan 5, boleh dicoret atas bawah, sehingga tersisa 2 pangkat 5. Jadi hasil akhirnya tetap sama. Jadi nanti kalau ketemu angka-angka yang bukan bilangan pokoknya sama, misalnya ketemu berapa ya, 48 pangkat 2 di 3 dibagi 16 pangkat 2, ini jangan dihitung dulu, kita pecah dulu. 48 itu 8, coba kita coba. 48 itu 48 pohon faktor 2 atau 4, 12, 3 kali 4, maka di sini kita punya 2 pangkat 4 dikali 3, dipangkatin lagi 3 dibagi 2 pangkat 4 dipangkatkan 3. Kalau seperti ini tidak bisa kerjakan. Nah, sekarang coba sedikit yang agak lumayan gitu. Kita menggunakan campur-campur ini. Kalau seperti ini
Kita apain dulu? Nah, jadi diselesaikan dulu. Nah, kita punya minus A pangkat 6 B pangkat 3 kali min pangkatkan 4 positif A pangkat 4 dipangkatkan 4 lagi, B pangkat 3 kali 4 kan 12. Kalau seperti ini maka kita selesaikan sendiri. Bereskan dulu tandanya. Negatif kali positif, negatif A, ya kan, A pangkat 6 kali A pangkat 4, maka A pangkat 6 ditambah 4 dikali B pangkat 3 ditambah 12, sehingga ketemunya minus A pangkat 10 B pangkat 15 gitu. Kalau ketemu soal seperti ini, masing-masing diselesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Kita coba yang B. Selesaikan kurungnya dulu. 4 2 pangkat 2 kemudian dia bulatkan 5 jadikan perkalian, maka 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, maka 2 pangkat 6 dikali A pangkat 6 karena 2 kali 3, B pangkat 9 karena 3 kali 3, dibagi, boleh ditulis minus dipangkatin 4 positif 2 pangkat 4 dikali A pangkat 4 B pangkat 12, 3 kali 4 itu. Ingat sifatnya. Masing-masing kita kerjakan sendiri. Coret boleh tuh. 2 pangkat 6, 2 pangkat 4, 6 kurang 4 jadinya 2. Kemudian coret juga 6 kurang 4, 2. B ini konsepnya sama sebenarnya. Kalau kita punya B pangkat 12 dibagi B pangkat 9, maka B pangkat 12 kurang 9 jadi B pangkat 3. Kalau B pangkat 3 cuman B pangkat 3 nya di bawah, plusnya di atas. Paham ya? Nggak masalah. Berarti yang atas 2 pangkat 2 A pangkat 2 dibagi B pangkat 3. Gampang ya. Sekarang kita coba yang C. Maka ini kita akan kerjakan dulu yang atas. Masing-masing kita kerjakan terlebih dahulu. Di sini ada 16. Diubah menjadi 2 pangkat 4 boleh. Kemudian 9 2 3 pangkat 2 ini 2 pangkat 7 ya. Sekarang baru kita kerjakan 2 pangkat 4 pangkat 2 2 pangkat 4 pangkat 2 berarti 2 pangkat 8 dikali A pangkat 4 B pangkat 2 ya, ini pangkatnya dikalikan dikali 3 pangkat 6 ya, kemudian A pangkat 2 B pangkat 6 dibagi dengan 2 maaf ya, ini 3 pangkat 2 3 pangkat 2 dipangkatkan 4 berarti 3 pangkat 8 A pangkat 8 B pangkat 8 ya, kali 2 pangkat 7 kali A pangkat 6 B pangkat 4. Sekarang kita kalikan dulu yang atas, sehingga yang atas 2 pangkat 8 kali 3 pangkat 6 dikali A pangkat 4 A pangkat 2, jadinya A pangkat 6 ya, B pangkat 2 kalikan B pangkat 6, maka hasilnya 2 tambah 6 maka 8 dibagi 2 pangkat 7 3 pangkat 8 A nya pangkat 8 tambah 6 14, B nya pangkat 12. Nah sesudah ini kita bisa bagi 8 bisa dikurang 7, maka 1 8 kurang yang atas jadi 2, kemudian menjadi hasilnya 8, ini hasilnya 4, sehingga hasil akhirnya 2 per 3 pangkat 2 kali A pangkat 8 dikali B pangkat 4
Itu ya, ternyata mudah walaupun terlihat rumit. Yang penting bisa kita sederhanakan satu persatu, step by step. Berikutnya, sekarang kita coba bahas yang ini. Kok tiba-tiba ada penjumlahan? Tadi di sini tidak ada penjumlahan. Maka biasanya banyak soal seperti ini akan membingungkan kita. Ini kata kuncinya adalah jangan dihitung. Jangan dihitung dalam arti jangan dihitung mentah-mentah. Jangan, susah. 3/4 ini bisa kita anggap sebagai satu variabel. Maka A/2 itu A/2 ditambahkan ini menjadi 2A/2. Kalau B/2 tambah 3B/2 ketemunya 4B 4 ya, boleh dijumlahkan menjadi 4B/2. Di sini juga sama, yang penting sama-sama 3/4. Anggap aja A/4, maka jadinya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, maka jadinya 3 kali 3/4. Nah, nanti bisa saja pilihannya seperti ini, atau angkanya berarti 3/5 yang kamu hitung. Bisa juga hasilnya 3/1 kali 3/4, hasilnya 3/5 begitu. Nah, kalau yang B gimana ini? Tidak ada pangkat yang sama, pangkatnya berbeda-beda. Kalau ketemu soal seperti ini, kita rubah menjadi pangkat yang paling kecil. Istilahnya kita samakan pangkatnya. 2/5 itu 2/4, 2/3, maka yang paling kecil adalah 2/3. 2/5 itu sebetulnya adalah, kalau kita mau punya 2/3, berarti 2/2 kali 2/3, sehingga 2/5 dijumlahkan pangkatnya. Maka boleh ditulis 2/2 kali 2/3 ditambah ini dipecah menjadi 2 kali 2/3 ya, maka 2 kali 2/3 dikurang 2/3. Nah, sekarang sudah sama nih, 2/3, 2/3, 2/3 tuh. Nah, tetapi yang lain harus hitung sendiri, sehingga 4 kali 2/3 ditambah 2 kali 2/3 dikurang 1 kali 2/3. Nah, itu berarti 4 tambah 2 6 dikurang 1, hasilnya 5 dikali 2/3. Itu hasil akhirnya. Atau kalau mau dihitung 5 dikali 8, hasilnya 40. Paham ya? Jadi jangan dihitung 2/5 sekian, 24 sekian, 2/3 sekian. Jangan. Ya bisa juga sih, tapi ada yang cara yang lebih mudah. Bentuk yang C sebenarnya lebih mudah. Jadi kita lebih selesaikan dulu yang bagian atas, kemudian bawah, dan sederhanakan. Dari tadi menggunakan sifat-sifat ini. Nah, tuh. Atau kita berangkat dari sifat-sifat nomor 1, cuman dibalik sedikit. Kemudian yang C sebenarnya cukup mudah. Itu sudah sama tuh, 2/7. Maka bisa tinggal 3 ditambah 5, 8 dikali 2/7 dibagi 4/3. Itu bisa dipecah juga. Di 4 ini adalah 2/2 dipangkatkan lagi 3, artinya adalah 2/6, sehingga
ketemu mencoret tuh, dicoret aja seret. 7 kurang 6 1, ketemu 8 pangkat 8 kali 2 hasilnya 16. Jika tidak menggunakan konsep, hitungannya akan menjadi lebih panjang dan lebih susah. Seperti itu untuk bilangan berpangkat positif. Video berikutnya akan kita coba bahas bilangan berpangkat negatif. Terima kasih, selamat belajar. Kalau terasa bermanfaat, silakan dibagikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.